Sebuah pesawat MD-82 dengan registrasi PKLMN akan dioperasikan oleh maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT538. Nah, pesawat itu terjadwal untuk terbang atau mengudara dengan rute Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menuju ke Bandara Adi Sumarmo Solo dan kemudian akan melanjutkan lagi penerbangannya menuju ke Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Nah, pesawat yang digunakan oleh Lion Air ini terbang untuk pertama kalinya di tahun 1984 dan pada saat mengalami kecelakaan pesawat itu sudah mengumpulkan 56.674 total jam terbang. Jadi di dalam pesawat MD-82 yang digunakan oleh Lion Air itu ada total 163 penumpang. 156 diantaranya adalah penumpang dan 7 orang lainnya adalah kru pesawat. Nah, kapten yang bertugas di dalam penerbangan itu adalah Kapten Dwi Mawastoro, usianya 32 tahun dan disebutkan bahwa beliau telah mengumpulkan sekitar 5.800 total jam terbang. Duduk di sebelah kapten adalah seorang first officer warga negara Belanda. Beliau bernama Stephen Lesdek. Ada salah satu penumpang yang memberikan keterangan mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam penerbangan JT538. Nah, penumpang ini bilang kalau keberangkatan dari Jakarta atau Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sudah terlambat kurang lebih 1 jam dari jadwal penerbangan yang seharusnya. Karena memang saat itu kondisi cuaca cukup buruk, hujan dan juga petir. Nah, setelah pesawat MD milik Lion Air itu meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta, penumpang ini mengatakan kalau selama perjalanan memang penerbangannya nggak mulus. Karena saat itu penumpang mendengar sepertinya badan pesawat dihantam bebatuan. Belum lagi penumpang yang duduk di bagian kursi belakang pesawat ini terganggu dengan deru mesin pesawat MD. Seperti yang kita tahu, pesawat MD-82 ini memiliki mesin yang ditempatkan di bagian belakang pesawat. Nah, meskipun kondisi cuaca penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta itu cukup buruk, tapi sebenarnya penerbangan awalnya normal dan juga lancar. Sampai kemudian penerbangan JT538 itu terus mendekati bandara tujuannya. Nah, penumpang ini juga bilang kalau selama penerbangan lampu tanda kenakan sabuk pengaman itu terus menyala. Karena pesawat terus mendekati bandara tujuan, kemudian diketahui juga pesawat sudah mulai dikonfigurasi. Nah, di ketinggian 1.500 kaki menuju ke Bandara Adi Sumarmo, ternyata kondisi cuaca semakin memburuk. Belum lagi diketahui terbentuk awan cumulonimbus. Dan ternyata ketika pesawat itu terus mendekati bandara tujuannya, kondisi cuaca tidak berubah. Hujan deras diiringi dengan petir yang terus menyambar mengiringi penerbangan JT538. Roda pesawat telah diturunkan. Itu tandanya pesawat sebentar lagi akan touchdown. Nah, hanya beberapa detik setelahnya memang roda pendaratan itu akhirnya menyentuh runway 26 atau dengan kata lain pesawat itu mulai touchdown. Nah, ketika pesawat itu touchdown tidak ada yang aneh menurut penumpang. Tapi tiba-tiba 10-15 detik setelah pesawat itu touchdown, penumpang mulai merasakan ada sesuatu yang aneh di mana mereka merasakan guncangan yang hebat. Sampai-sampai banyak penumpang yang kaget ketika itu. Biasanya saat pesawat touchdown, kemudian beberapa saat setelahnya pesawat akan mulai mengurangi kecepatan dan berhenti. Tapi ternyata yang terjadi pada penerbangan JT538, meskipun pesawatnya telah touchdown, kemudian terjadi beberapa kali guncangan dan terdengar suara-suara yang tidak biasa, pesawat itu tidak kunjung melambat. Pesawat terus meluncur di runway sampai-sampai ada beberapa penumpang yang akhirnya melihat keluar jendela dan mereka melihat justru pesawat itu bukan berada di runway 26, tapi pesawat mulai keluar ke jalur rerumputan. Pesawat itu masih belum berhenti. Pesawat terus meluncur dengan cukup jauh hingga kemudian yang terjadi berikutnya adalah pesawat itu menghantam pagar bandara. Tapi anehnya, pesawat itu belum juga kunjung berhenti. Setelah menghantam pagar bandara, pesawat masih terus menuju ke area pemakaman yang terletak di sekitar bandara. Pesawatnya masih belum berhenti. Barulah setelah menabrak beberapa makam, pesawat itu berhenti di pemakaman. Dalam kondisi hujan deras, pesawat MD-82 milik Lion Air itu terlihat terbelah menjadi 2 bagian. Bukan hanya kondisi pesawat terbelah, tapi juga di sebelah kiri dan bawah pesawat berlubang.
dan beberapa bagian pesawat justru hancur. Peristiwa yang dialami oleh JT538 di sekitar Bandara Adi Sumarmo itu terjadi pada pukul 18.14 sore waktu setempat. Nah, menurut penuturan warga setempat, mereka mengatakan beberapa saat sebelum pesawat itu menghantam area pemakaman, mereka mendengar bunyi dentuman yang sangat keras diiringi dengan suara petir. Awalnya nggak ada penduduk sekitar yang menyadari bahwa kemungkinan telah terjadi sebuah insiden penerbangan. Tapi kemudian warga di sekitar itu penasaran dan mereka mulai melihat sebuah pesawat terbelah menjadi dua bagian. Nah, beda lagi dengan kesaksian penumpang. Salah seorang penumpang menyebutkan setelah pesawat itu menabrak atau menghantam pagar bandara, nah saat itu mereka tidak sadar bahwa pesawatnya mengalami insiden. Jadi ketika pesawat itu berhenti, para penumpang berpikir mereka tiba di runway 26 tempat pesawat akan mendarat. Banyak penumpang yang kebingungan, khawatir dan panik mengenai apa yang terjadi saat itu. Tapi mereka masih belum tahu di mana mereka berada. Sampai kemudian ada beberapa penumpang yang dekat dengan pintu darurat sehingga mereka mencoba untuk keluar dari sana. Nah, beberapa orang lainnya tidak bisa mencapai pintu darurat itu sampai-sampai mereka harus keluar dari celah-celah atau lubang-lubang yang ada di pesawat. Kemudian, waktu para penumpang ini keluar dari pesawat dengan sulitnya mereka mencapai bagian luar pesawat, mereka justru bingung. Pesawat itu bukan berada di runway, tapi berada di area pemakaman. Kondisinya juga saat itu benar-benar kacau di mana ada beberapa makam yang tertabrak. Kecelakaan itu terjadi pada pukul 18.14 sore waktu setempat. Nah, pada pukul 18.20, tim evakuasi baru tiba di lokasi kecelakaan. Mereka akan melakukan evakuasi atau penyelamatan kepada seluruh penumpang. Tapi nyatanya proses evakuasi ini justru terkendala karena saat itu kondisi cuaca yang hujan dan kondisi di lokasi kecelakaan yang gelap. Belum lagi hujan membuat genangan-genangan air di sekitar lokasi kecelakaan dan genangan air itu telah bercampur dengan aftur yang membuat proses evakuasi semakin berbahaya. Nah, waktu dilakukannya evakuasi memang tim sengaja untuk menutup jalur lokasi kecelakaan. Mereka hanya memperbolehkan adanya mobil polisi dan juga ambulans yang masuk ke lokasi sekitar. Adapun warga yang masuk ke lokasi tersebut mereka berjalan kaki untuk membantu tim evakuasi memapah para penumpang yang mengalami luka, tapi bukan luka berat. Mereka adalah penumpang yang masih bisa jalan kemudian dibawa ke jalan raya terdekat. Nah, konon katanya lokasi kecelakaan dari JT538 ini hanya berjarak sekitar 500 meter dari runway 26. Menurut informasi media, banyak penumpang yang mengalami luka karena mereka berada di patahan pesawat atau juga di patahan-patahan besi pesawat. Jadi banyaknya korban luka-luka ini adalah mereka yang mengalami patah kaki. Para penumpang dari penerbangan JT538 itu dibawa ke 8 rumah sakit. Mereka dipulihkan di beberapa rumah sakit, kemudian juga dimintai keterangannya. Menurut informasi media, dikatakan sekitar 23-26 orang menjadi korban atas tragedi penerbangan JT538. Nah, yang lainnya disebutkan mengalami luka berat, luka ringan ataupun tanpa luka. Termasuk di antara puluhan orang yang meninggal adalah sang kapten, sementara first officer-nya dinyatakan mengalami luka parah. Pada tanggal 23 Februari 2009, Lion Air dengan nomor penerbangan JT972 terjadwal untuk menggunakan sebuah pesawat MD-90 dengan registrasi PKLIO. Pesawat itu direncanakan akan terbang dari Bandara Polonia Medan pada pukul 16.35 sore waktu Indonesia Barat. Pesawat tersebut dijadwalkan untuk tiba di Bandara Hang Nadiem Batam, Kepulauan Riau pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Setelah mendarat di Bandara Hang Nadiem, rencananya pesawat itu akan melanjutkan penerbangannya menuju ke Surabaya. Pesawat MD-90 itu sendiri diterbangkan oleh Kapten Anwar Haryanto dan First Officer Erianto. Setelah pesawat MD-90 itu lepas landas, selama prosedur landing gear up, pilot mencatat satu lampu merah menyala pada panel landing gear.
Selama dilakukannya pengecekan, pilot melaporkan bahwa panel roda pendaratan menunjukkan roda pendaratan dalam posisi naik dan juga terkunci. Karenanya pilot merasa aman dan melanjutkan penerbangannya menuju ke Bandara Hang Nadiem. Masalah pada sistem pendaratan itu justru baru diketahui oleh pilot ketika pesawatnya sudah dekat dengan Bandara Hang Nadiem di Batam. Saat itu ternyata indikator kokpit menunjukkan roda depan tidak keluar. Maka di ketinggian sekitar 2000 kaki, pilot langsung menghubungi menara kontrol dari Hang Nadiem. Pilot melaporkan kepada ATC bahwa indikator red light nose gear menyala. Nah, hal itu menandakan bahwa landing gear bagian depannya tidak turun. Saat itu instruksi dari menara kontrol Hang Nadiem adalah agar pilot mencoba untuk menurunkan roda pendaratan dan mengarahkan pesawatnya ke runway 04 Bandara Hang Nadiem. Namun pada saat pilot penerbangan 972 ini mencoba beberapa kali menurunkan roda pendaratan secara manual, namun saat itu juga ternyata tidak berhasil upayanya. Sehingga pilot memutuskan untuk melaporkan kepada ATC Hang Nadiem bahwa mereka menggagalkan upaya pendaratan dan mereka akan go around. Selain melaporkan go around, pilot juga melaporkan bahwa mereka akan masuk ke holding pattern. Nah, izin diberikan oleh menara kontrol agar pesawat itu menuju ke holding pattern. Tujuan dari pilot untuk melakukan go around dan juga masuk ke holding pattern adalah untuk melakukan emergency checklist dalam upaya mencoba mengeluarkan nose landing gear, dan selama itu penerbangan JT972 terus dipandu oleh ATC Hang Nadiem. Sesuai dengan prosedur, maka pihak ATC Hang Nadiem menanyakan kepada pilot JT972 mengenai bahan bakar yang dimiliki saat itu. Nah, laporan dari pilot menyebutkan bahwa bahan bakar yang dimiliki oleh penerbangan 972 masih terbilang banyak. Sehingga kemudian ATC mencoba untuk berkonsultasi dengan beberapa pihak dan memutuskan bahwa pilot penerbangan 972 harus membuang dulu bahan bakar yang dimiliki oleh pesawatnya karena terlalu beresiko apabila sebuah pesawat akan melakukan pendaratan darurat dengan kondisi roda pendaratannya tidak turun, kemudian masih memiliki bahan bakar yang terbilang cukup banyak. Karena ketika bagian dari pesawat ini menyentuh runway, maka akan terjadi gesekan. Nah, saat terjadi gesekan itulah akan timbul percikan api. Jika bahan bakar yang ada masih sangat banyak, maka khawatir terjadi kebakaran. Saat pilot dari penerbangan 972 melaporkan pada ATC mengenai kondisi darurat yang dialami dalam penerbangannya, maka ATC berkoordinasi dengan unit-unit terkait untuk mengamankan proses pendaratan. Saat itu semua standar penyelamatan pendaratan darurat telah siap. Namun 30 menit sebelum pesawat MD-90 milik Lion Air itu mendarat dan semua layanan kedaruratan bandara sudah bersiap, tiba-tiba saja sebuah informasi masuk di mana sebuah pesawat Garuda Indonesia akan mendarat di Bandara Hang Nadiem. Maka saat itu layanan kedaruratan yang sudah bersiap, mereka harus kembali dulu keluar dari runway 04 untuk bisa memberikan ruang kepada Garuda Indonesia. Nah, setelah semua proses pendaratan dari Garuda Indonesia itu selesai, para penumpang sudah masuk ke terminal bandara dan area runway 04 itu clear, maka saat itulah layanan kedaruratan mulai menuju ke runway 04 kembali. Diakui saat itu terjadi kepanikan menurut petugas menara kontrol karena mereka khawatir mengenai pendaratan pesawat MD-90 tersebut. Saat itu ATC Hang Nadiem sempat berkomunikasi dengan salah seorang kapten yang terus memantau mengenai pendaratan MD-90. Namun ternyata 15 menit sebelum akhirnya pesawat itu mendarat, Kapten Anwar menghubungi ATC dan dengan sangat tenangnya ia mengatakan bahwa ia siap untuk melakukan pendaratan darurat. Kemudian pihak ATC Hang Nadiem menjawab bahwa landasan telah siap untuk digunakan. Pesawat diinstruksikan menuju ke runway 04 dan pesawat itu diizinkan untuk mendarat tanpa roda pendaratan. Sementara itu, ketika kapten telah mengumumkan kepada ATC bahwa mereka siap untuk melakukan pendaratan darurat di kabin penumpang, para penumpang ini mulai panik setelah kru kabinnya memberikan pengumuman melalui pengeras suara bahwa sebentar lagi pesawat ini akan mendarat darurat. Semua barang-barang diminta untuk ditaruh di tempatnya dan para penumpang yang menggunakan high heels atau sepatu yang memiliki hak, mereka harus segera melepasnya karena sebentar lagi pesawat ini akan melakukan pendaratan darurat di Bandara Hang Nadiem.
Sontak setelah para penumpang ini mendengar pengumuman dari kru kabin, kepanikan terjadi. Mereka benar-benar khawatir, ada yang berteriak dan banyak juga yang mengatakan astagfirullah. Karena masing-masing penumpang ini benar-benar khawatir tentang keselamatan dirinya pada saat pesawat itu akan mendarat darurat. Setelah pesawat itu berputar-putar di dekat wilayah bandara, kurang lebih sebanyak 6-8 kali. Yang jelas pesawat itu berputar lebih dari 1 jam. Akhirnya sekitar pukul 8 malam waktu setempat, pesawat itu mulai mendarat. Ketika pesawat itu mendarat, ternyata pesawat mengalami hard landing. Tapi hard landing yang terjadi cukup aman mengingat pesawat itu tidak memiliki roda pendaratan. Ketika pesawat itu mendarat, kemudian pesawat masih meluncur cukup jauh dan di saat itulah layanan kedaruratan sudah bersiap di ujung runway. Petugas pemadam kebakaran dan petugas kesehatan langsung bergerak. Dengan penuh keberanian, 2 unit mobil pemadam kebakaran jenis F6 dan F8 menuju ke landasan. Saat itu ada sekitar belasan petugas di dalamnya dan mereka mengawal pesawat MD-90 yang sedang melakukan pendaratan darurat sambil menyemprotkan air dan juga busa. Karena saat itu kondisinya mereka khawatir terjadi kebakaran setelah pesawat itu mendarat. Saat pesawat itu berhenti, terdengar suara sirine yang menandakan proses evakuasi dimulai. Maka kemudian para penumpang ini dievakuasi melalui pintu depan sebelah kiri dengan menggunakan escape slide emergency. Beberapa pihak melaporkan bahwa sempat terjadi percikan api pada saat awal pesawat itu touchdown kemudian terseret di runway. Tapi setelahnya tidak terjadi kebakaran karena kru pemadam kebakaran yang sigap terus menyemprotkan air dan juga busa untuk mencegah terjadinya kebakaran. Namun akibat dari insiden yang dialami oleh JT972, 2 orang penumpang harus dilarikan ke rumah sakit setelah terbentur dengan kursi yang ada di hadapannya. Dan kebanyakan penumpang ini mengalami shock. Meskipun dilaporkan ada 2 penumpang yang dilarikan ke rumah sakit, kemudian kebanyakan dari penumpang ini mengalami shock, pihak maskapai menyebutkan bahwa semua penumpang dinyatakan selamat. Akibat peristiwa tersebut, maka Bandara Hang Nadiem ditutup untuk sementara waktu. Bahkan ada pesawat milik Garuda Indonesia dan juga Merpati yang gagal diterbangkan dari Bandara Hang Nadiem setelah tragedi yang dialami oleh JT972. Tanggal 13 April 2013, sebuah pesawat Boeing 737-800 dengan registrasi PKLKS yang dioperasikan oleh maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan 904 terjadwal terbang dengan rute Bandara Internasional Hussein Sastranegara Bandung pada pukul 5:45 UTC. Tujuannya adalah terbang ke Bandara Ngurah Rai, Bali, Indonesia. Pesawat Boeing 737 yang digunakan ini telah mengumpulkan 142 total jam terbang dan baru berusia sekitar 2 bulan. Setelah pesawat take off, kemudian pesawat itu terbang dan berada di ketinggian 39.000 kaki. Ada 2 orang pilot di dalam penerbangan ini, kemudian ada 101 penumpang yang terdiri dari 95 orang penumpang dewasa, 5 anak-anak, dan 1 bayi. Sehingga total keseluruhan penumpang di dalam pesawat tersebut berjumlah 108 orang. First officer yang bertugas pada saat itu adalah Chirag Kalra, usianya 24 tahun, beliau merupakan warga negara India. Dan beliau telah mengumpulkan 1.200 total jam terbang. Di dalam penerbangan 904 itu sendiri, beliau bertugas sebagai pilot penerbang. Pilot in command atau PIC yang bertugas adalah Kapten Mahlub Ghazali, usianya 48 tahun. Beliau telah mengumpulkan 15.000 total jam terbang dan di dalam penerbangan 904 beliau bertugas sebagai pilot monitoring. Penerbangan dari keberangkatan hingga awal approach semuanya lancar dan juga normal. Nah, pada pukul 6:48 UTC, untuk pertama kalinya pilot penerbangan 904 ini menghubungi petugas menara kontrol. Disitulah pesawat diinstruksikan untuk mulai turun ke ketinggian 17.000 kaki, 8.000 kaki, lalu ke 3.000 kaki. Pilot mengikuti prosedur pendekatan instrumen runway 09 VORDME. Saat pesawat Boeing 737 itu mendekati Bandara Ngurah Rai, cuaca saat itu ternyata hujan. Sekitar pukul 7:08 UTC,
Ketika pesawat itu berada di ketinggian 1.300 kaki, petugas menara kontrol yang memantau penerbangan 904 ini mengetahui bahwa pesawat sedang final approach. Maka petugas menara kontrol memberikan izin pesawat itu untuk mendarat dengan tambahan informasi mengenai angin. Semua informasi yang terjadi di ruang kokpit yang diketahui oleh tim investigasi berasal dari rekaman CVR, FDR, dan juga wawancara dengan awak pesawat. Dari data itulah diketahui pada pukul 7:08 UTC saat pesawat berada di ketinggian 900 kaki, saat itu First Officer mengatakan bahwa beliau belum melihat keberadaan landasan pacu. Kemudian Kapten menjawab, "Oke, dekati cahaya yang terlihat dan lanjutkan." Saat itu Kapten menginstruksikan agar First Officer melanjutkan penurunan pesawat. Dari wawancara yang dilakukan oleh tim investigasi kepada Kapten diketahui bahwa saat itu Kapten melihat adanya cahaya yang berkedip di ujung runway 09. Kemudian selanjutnya pada ketinggian 550 kaki saat itu First Officer mematikan atau memutuskan autopilot dan juga auto throttle dan beliau masih melanjutkan penurunan pesawat. Pada pukul 7:09 CVR merekam bunyi seperti hujan sedang menghantam bagian kaca kokpit. Nah, ada penjelasan lagi dari Kapten yang menyebutkan bahwa saat itu cuaca gelap karena berkabut. Kemudian pada saat pesawat ini berada di ketinggian 150 kaki, saat itu First Officer menyerahkan kendali atau kontrol pesawatnya kepada Kapten. Kapten kemudian mengambil alih kontrol penerbangan itu karena ternyata sampai saat itu First Officer masih belum bisa melihat keberadaan landasan pacu. Namun ternyata hanya beberapa detik setelah Kapten berusaha untuk go around, tepatnya pada pukul 7:10 UTC, tiba-tiba saja pesawat itu menghantam permukaan air. Pesawat itu berhenti sekitar 300 meter barat daya dari runway atau landasan pacu 09. Salah seorang pilot yang pesawatnya baru saja take off dari Bandara Ngurah Rai melaporkan bahwa ada sebuah pesawat yang short runway 09 kepada petugas menara kontrol. Maka kemudian petugas menara kontrol langsung membunyikan alarm emergency sehingga dengan cepatnya layanan kedaruratan bandara menuju ke lokasi kecelakaan. Layanan kedaruratan tiba di lokasi kecelakaan pada pukul 7:15 UTC. Mereka mengerahkan 4 unit foam tender, 1 unit ambulans, dan 2 unit rescue tender. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi pada pukul 7:55 UTC. Seluruh penumpang terluka langsung dilarikan ke rumah sakit, sementara penumpang yang tidak terluka dilarikan atau dibawa ke krisis center Bandara Ngurah Rai Bali. Akibat dari peristiwa tersebut, 108 orang di dalam pesawat dinyatakan selamat. Sementara dari laporan akhir yang dikeluarkan oleh KNKT diketahui kondisi pesawat secara substansial mengalami kerusakan karena pesawat ini pecah menjadi 2 bagian dan tenggelam di perairan dangkal dekat dengan runway 09. Setelah peristiwa tersebut, kedua pilot penerbangan Lion Air 904 dibebas tugaskan untuk proses investigasi. Semua informasi di dalam video ini diambil dari Final Report Lion Air JT610, Ethiopian Airlines ET302, dan film Downfall Netflix. Kita tentu ingat mengenai tragedi penerbangan Lion Air JT610 di tanggal 29 Oktober 2018 ketika sebuah pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air ini terbang dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 6:20 pagi waktu Indonesia Barat menuju ke Bandar Depati Amir Pangkal Pinang. Pesawat ini membawa total 189 orang penumpang dan tiba-tiba saja pesawat ini dinyatakan hilang dari layar radar ATC setelah sebelumnya sempat memberitahukan petugas menara kontrol bahwa mereka mengalami masalah pada kontrol penerbangan dan kemudian kru meminta untuk kembali ke Bandara Soekarno-Hatta. Namun kemudian pesawat ini ditemukan jatuh di Tanjung Karawang. Pesawat diduga jatuh pada pukul 6:32 pagi waktu Indonesia Barat. Dengan kata lain, peristiwa ini terjadi hanya 12 menit setelah pesawat ini lepas landas. Investigasi dilakukan dan pihak Boeing mengatakan mereka akan bekerja sama untuk melakukan investigasi bersama dengan KNKT. Tapi dari film dokumenter Downfall inilah kita bisa mengetahui bahwa sebenarnya pihak Boeing mengatakan bahwa kru penerbangan JT610 ini telah melakukan sebuah kesalahan ketika mereka tidak mengikuti prosedur yang sesungguhnya ketika MCAS aktif. Saat itu salah seorang pakar penerbangan bernama John Chok mengatakan bahwa di titik inilah semua
orang bingung apa sebenarnya MCAS. Tidak ada yang pernah mengetahui mengenai sistem MCAS. Kecelakaan JT610 inilah yang mengungkap bahwa ada sebuah sistem yang bernama MCAS di pesawat Boeing 737 MAX yang diciptakan oleh Boeing, dan hanya perusahaan Boeing yang mengetahui mengenai sistem itu. John juga mengkritisi tanggapan dari Boeing yang menyalahkan kru penerbangan JT610, padahal tidak ada yang mengetahui mengenai sistem MCAS tersebut. Tapi bagaimana mungkin ketika pihak Boeing mengatakan telah dilakukan kesalahan oleh kru JT610? John juga mengungkap bahwa terjadinya kecelakaan pada JT610 ini adalah karena adanya kerusakan pada sensor AOA atau Angle of Attack, atau yang lebih ia sebut sebagai sensor untuk mengukur sudut hidung pesawat. Nah, karena sensor ini rusak sehingga kemudian sensor ini mengirimkan sinyal yang salah hingga kemudian tiba-tiba MCAS aktif. Nah, kita akan sedikit membahas dulu mengenai MCAS. MCAS sendiri adalah Maneuvering Characteristic Augmentation System, yaitu program stabilisasi penerbangan yang dikembangkan oleh Boeing. Sebenarnya ini adalah sebuah perangkat lunak yang terhubung kepada AOA. Saat hidung pesawat ini naik dan pesawat cenderung mengalami stall, maka sistem MCAS ini akan bekerja secara otomatis untuk menurunkan hidung pesawat. Salah seorang reporter mencoba juga untuk menggali keberadaan MCAS karena sejak awal kecelakaan JT610 banyak sekali pihak yang menyalahkan negara, maskapai, bahkan pilot penerbangan JT610. Ia kemudian berhasil mewawancarai eksekutif senior Boeing, dan ia dikagetkan dengan pernyataan dari eksekutif senior itu yang mengatakan memang pihak Boeing tidak pernah memberitahu, tidak pernah menjelaskan, dan juga tidak pernah memberikan pelatihan kepada pilot-pilot mengenai MCAS. Alasannya karena Boeing tidak mau membebani informasi-informasi seputar MCAS kepada para pilot. Setelah terjadinya kecelakaan pada JT610, Boeing berjanji akan melakukan perbaikan pada sistem MCAS jika memang terbukti sistem ini mengalami kerusakan. Tapi faktanya hanya 5 bulan setelah JT610 terjadi lagi kecelakaan pada ET302. Aku akan sedikit membahas mengenai history flight dari penerbangan Ethiopian Airlines ET302. Pada tanggal 10 Maret 2019, sebuah pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines dengan nomor penerbangan ET302 dijadwalkan terbang dengan rute Bandara Internasional Addis Ababa Bole, Ethiopia menuju ke Nairobi, Kenya dengan membawa 157 orang total penumpang. Pesawat ini take off pada pukul 5:38 UTC atau pukul 8:38 pagi waktu setempat. 1 menit setelah pesawat ini take off, tiba-tiba saja terjadi keanehan pada AOA sebelah kiri. Datanya menunjukkan AOA sebelah kiri adalah 11,1 derajat, kemudian tiba-tiba berubah menjadi 35,7 derajat. Sementara yang kanan tetap berada di 14,94 derajat. Kemudian beberapa saat setelahnya terus terjadi keanehan pada nilai AOA sebelah kiri. Hingga kemudian hal itu memicu stick shaker aktif dan bunyi peringatan terus terdengar di kokpit. Ada 2 orang pilot di dalam penerbangan ini. Yang pertama adalah Kapten Yared Getachew, usianya 29 tahun. Ia merupakan kapten termuda di maskapai Ethiopian Airlines. Ia telah mengumpulkan 8.122 total jam terbang. First officer-nya adalah Ahmed Nur Mahmud Nur, usianya 25 tahun dan ia telah mengumpulkan 361 total jam terbang. Dalam penerbangannya menuju ke Kenya, kapten bertugas sebagai pilot penerbang. Setelah mengetahui ada masalah pada kontrol penerbangan, sesuai dengan instruksi dari Captain, First Officer melaporkan masalah kontrol penerbangan itu pada petugas menara kontrol. Nah, awalnya pesawat ini diinstruksikan naik ke ketinggian 34.000 kaki, tapi setelah mendengarkan itu dan kru meminta untuk kembali ke Bandara Addis Ababa, maka kemudian pesawat ini diperintahkan untuk segera kembali ke bandara. Ternyata 2 menit setelah pesawat ini take off diketahui MCAS aktif. Awalnya kedua kru penerbangan ini mampu menstabilkan pesawat, namun pesawat ini terus turun dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat itu diketahui bahwa MCAS aktif 10 detik, mati 5 detik, aktif lagi 10 detik dan mati 5 detik. Nah, kedua kru kokpit ini bingung apa yang sebenarnya terjadi dalam penerbangannya. Hingga kemudian Kapten mencoba untuk menemukan titik masalah dalam penerbangannya. Terdengar dari rekaman CVR, First Officer mengingatkan Kapten bahwa MCAS aktif
nonaktif. Maka first officer juga mengingatkan prosedur yang harus dilakukan sesuai dengan perintah Boeing. Saat itulah Kapten mematikan atau menonaktifkan step trim. 2 kali Kapten mencoba untuk menonaktifkan, tapi hidung pesawat ini terus turun. Jalan satu-satunya untuk menstabilkan penerbangan tersebut adalah menggerakkan trim secara manual. Tapi karena pesawat itu melaju dengan cepat dan karena gaya yang terjadi di ekor pesawat, pilot tidak bisa menggerakkan trim secara manual. Hasilnya pesawat ini terus menukik hingga kemudian pesawat ini tiba-tiba saja jatuh dengan kecepatan sekitar 500 knot hingga kemudian menghantam sebuah ladang dan membuat kawah sedalam 10 meter. 157 orang penumpang di dalam pesawat ini meninggal dunia. Bahkan pesawat ini jatuh hanya dengan jarak 6 menit setelah pesawat lepas landas. Kita akan masuk ke informasinya. Kita akan langsung membahas pesawat yang terlibat dalam insiden. Pesawat ini dimiliki oleh maskapai Lion Air, yaitu sebuah Boeing 737-8GP. Pesawat tersebut pertama kali digunakan atau pertama kali terbang pada tanggal 25 Oktober 2012 dan usianya sekitar 10 tahun pada saat terjadinya insiden. Jadi pada tanggal 26 Oktober 2022, sebuah pesawat Boeing 737-800NG yang dimiliki oleh maskapai Lion Air, pesawat ini terdaftar dengan registrasi PKLKK dan akan terbang dengan nomor penerbangan JT330. Pesawat tersebut terjadwal untuk terbang dengan rute Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten menuju ke Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Penerbangan JT330 ini mengalami delay sebanyak 2 kali. Seharusnya pesawat itu take off pada pukul 15.10 waktu Indonesia Barat. Namun ternyata sampai pukul 16.10 waktu Indonesia Barat penumpang masih belum masuk ke dalam pesawat. Nah, para penumpang ini baru diperbolehkan masuk ke dalam pesawat pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ketika para penumpang ini naik ke dalam pesawat, justru mereka mengalami sesuatu yang aneh. Karena AC di pesawat ini terasa tidak dingin, malah terasa pengap. Mengutip dari berbagai media, Corporate Communication Strategic of Lion Air yaitu Bapak Danang Mandala Prihantoro mengatakan bahwa penerbangan pesawat JT330 dijalankan sesuai dengan prosedur operasi standar atau SOP. Beliau juga mengatakan bahwa sebelum keberangkatan pesawat Boeing 737-800NG dengan registrasi PKLKK dinyatakan layak dan aman dioperasikan melalui pengecekan awal atau pre-flight check. Setelah proses penanganan operasional, layanan penumpang dan kargo di darat selesai, Lion Air JT330 lepas landas pada pukul 17.13 waktu Indonesia Barat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Fase awal ketika pesawat itu mengudara semuanya nampak normal dan pilot menjalankan pengoperasian pesawat berdasarkan prosedur. Namun ketika pesawat itu berada di ketinggian jelajah 3.000 kaki, pilot merasakan kinerja pada salah satu komponen mesin pesawat tidak sesuai dengan yang semestinya. Karenanya pilot memutuskan untuk kembali ke bandara asal atau RTB atau Return to Base menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Pesawat tersebut mendarat dengan normal walaupun dari beberapa keterangan penumpang sempat disebutkan pesawat itu terhentak ketika menyentuh runway. Namun semuanya nampak normal dan juga lancar hingga pesawat itu berada di runway. Pesawat kemudian diparkir di landas parkir atau apron. Seluruh penumpang diarahkan untuk menuju ke ruang tunggu atau boarding gate guna mendapatkan informasi lebih lanjut. Proses penumpang keluar dari pesawat juga dilakukan secara normal. Bahkan sebuah video juga memperlihatkan ketika para penumpang turun dari pesawat dengan masalah yang dialami oleh pesawat tersebut, yaitu salah satu mesinnya terbakar. Penerbangan JT330 kembali diterbangkan namun dengan menggunakan pesawat Boeing 737-800NG yang berbeda dan dengan registrasi yang lain yaitu PKLOP. Pesawat diberangkatkan kembali dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 19.20 malam waktu Indonesia Barat dan tiba di Palembang pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat. Hal senada juga diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan. Beliau membenarkan bahwa ada kendala teknis di pesawat tujuan Palembang tersebut.
salah satu mesin pesawat terbakar setelah pesawat itu lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Beliau menyebutkan ketika pesawat itu lepas landas pada pukul 17.13 waktu Indonesia Barat, kemudian pada pukul 17.14 waktu Indonesia Barat atau hanya sekitar 1 menit setelahnya, pilot melaporkan adanya gangguan pada mesin pesawat dan meminta untuk mendarat. Dan pesawat tersebut akhirnya mendarat pada pukul 17.46 sore waktu Indonesia Barat. Setelah pilot dari penerbangan JT330 itu memutuskan untuk RTB, pesawat mendarat dengan normal di runway dan kemudian diinformasikan bahwa seluruh penumpang dan kru pesawat dinyatakan selamat. Ada rekaman video juga yang memperlihatkan ketika pesawat Boeing 737-800NG itu sedang melakukan pendaratan kembali di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan terlihat salah satu mesin atau lebih tepatnya mesin sebelah kiri dari pesawat itu masih dalam kondisi terbakar. Pada saat pesawat itu berada di runway, ternyata layanan kedaruratan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sudah menunggu di runway menyambut kedatangan dari pesawat Boeing 737-800NG tersebut. Kemudian diketahui juga tim layanan kedaruratan ini membantu proses evakuasi ketika para penumpang itu turun dari pesawat yang salah satu mesinnya terbakar. Nah, proses evakuasi penumpang ini bukan hanya dilakukan oleh kru pesawat, kemudian oleh layanan kedaruratan, tapi juga dibantu oleh ground crew dari Lion Air. Namun ternyata kisah lain dari RTB yang dilakukan oleh pilot JT330 ini dibawa oleh para penumpang yang ada di dalam penerbangan tersebut. Beberapa penumpang mengatakan bahwa kondisi mencekam terjadi kurang lebih 30 menit di dalam penerbangan itu. Salah seorang penumpang memberikan keterangan kepada media bahwa awalnya mereka mendengar bunyi ledakan pada saat pesawat itu telah mengudara. Namun tiba-tiba saja ternyata ada salah seorang penumpang yang menyadari bahwa mesin kiri dari pesawat Boeing 737 itu terbakar. Nah, penumpang ini awalnya berteriak, tapi beberapa penumpang lainnya kemudian menenangkan penumpang ini dan mengatakan untuk tidak berteriak agar tidak membuat para penumpang lain panik. Sejumlah penumpang yang mengetahui adanya kobaran api di mesin sebelah kiri berusaha untuk tenang dan segera melaporkan hal tersebut kepada kru pesawat. Ketika itu para penumpang mulai panik dan juga ketakutan. Sebagian mengucapkan ayat-ayat suci, kemudian sebagian lagi terdengar sangat khawatir, menangis, bahkan berteriak. Sekitar 30 menit para penumpang ini diliputi perasaan kalut yang luar biasa. Nah, sementara salah seorang penumpang lainnya yang sempat mengunggah informasi mengenai kondisi penerbangan JT330 karena beliau ada di dalam penerbangan itu justru memberikan atau membagikan informasi itu di sosial media. Nah, ia mengatakan bahwa memang terjadi ledakan. Kemudian beberapa saat setelahnya terdengar bahwa penumpang mulai menyadari adanya api di mesin kiri pesawat. Setelah itu para penumpang yang ada di bagian depan langsung memberitahu pramugari dan pramugari langsung menginformasikan kondisi penerbangan itu kepada kapten. Salah satu video yang viral dibagikan oleh penumpang JT330 itu memperlihatkan bagaimana kondisi kabin penerbangan JT330 ketika salah satu mesin pesawatnya terbakar. Saat itu terlihat kabin penumpang cukup gelap, hanya ada cahaya redup, tapi saat itu terdengar teriakan-teriakan, kemudian tangisan dan doa-doa yang dilantunkan oleh para penumpang. Nah, para penumpang ini baru tenang setelah mendengar pilot mengumumkan bahwa sebentar lagi pesawatnya akan mendarat. Yang disadari oleh beberapa penumpang saat itu adalah ketika sekitar 30 menit terakhir sebelum pesawat mendarat, pesawat itu ternyata terbang tidak terlalu tinggi lantaran rumah penduduk masih terlihat jelas. Setelah pesawat itu berhasil mendarat, para penumpang yang awalnya tegang dan banyak berdoa hingga kemudian menangis, akhirnya mengucap syukur sembari bertepuk tangan. Mereka merasa lega karena pesawat yang mengalami masalah dalam penerbangan itu berhasil mendarat dan semua penumpang dinyatakan selamat. Tepuk tangan yang dilakukan oleh para penumpang ini adalah sebagai apresiasi kepada pilot. Mereka berterima kasih kepada pilot yang menerbangkan JT330 karena berhasil membawa pesawat dengan sebuah masalah di penerbangan itu hingga akhirnya pesawat dan juga penumpangnya selamat. Kita tentu tahu ada sebuah insiden yang terjadi beberapa waktu lalu dan menimpa maskapai Lion Air. Insiden itu terjadi pada sebuah pesawat milik maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan JT693 yang hendak berangkat dengan rute Bandara El Tari Kupang menuju ke Bandara Juanda Surabaya pada tanggal 26 Februari 2023 yang lalu.
Di dalam pesawat itu terdapat total 159 penumpang dan 4 orang kru. Adapun kronologi yang dilaporkan antara lain adalah sekitar pukul 5:45 WITA, para penumpang Lion Air melaksanakan boarding melalui gate 1 di Bandara El Tari Kupang. Selanjutnya pada pukul 6:20 WITA pada saat pesawat pushback, tiba-tiba saja handphone salah seorang penumpang meledak. Penumpang tersebut diketahui adalah seorang laki-laki berusia 25 tahun dan merupakan seorang mahasiswa. Ia duduk di kursi baris 9D. Sontak setelah handphone meledak terjadi kepanikan dan kegaduhan di dalam kabin pesawat. Sehingga kemudian pesawat Boeing 737-900ER dengan registrasi PKLQS kembali ke tempat parkir. Setelah pesawat itu terparkir kembali, kepanikan dan kegaduhan tidak kunjung berhenti. Hingga kemudian salah seorang penumpang nekat membuka emergency exit window di bagian tengah sebelah kiri tanpa adanya instruksi. Meskipun pramugari sudah mencoba untuk menenangkan para penumpang yang ada di dalam pesawat, tapi kegaduhan tidak juga kunjung berhenti. Hingga kemudian pramugari mengambil keputusan untuk membuka kembali pintu pesawat. Sejak saat itu pramugari dan juga pilot langsung mengarahkan para penumpang untuk turun dari pesawat Boeing 737 itu dan menuju ke boarding gate atau ruang tunggu. Selanjutnya pada pukul 7:05 WITA, Komandan Lanut El Tari Kupang tiba di bandara untuk melihat dan juga memeriksa kondisi pesawat milik maskapai Lion Air tersebut. Pada pukul 7:25 WITA diputuskan oleh pihak maskapai untuk menunda sementara penerbangan pesawat Lion Air JT693 dengan tujuan Surabaya. Dalam foto yang beredar di media sosial dapat terlihat handphone yang meledak itu bahkan beberapa bagiannya sudah terpisah dan terlihat ada bagian yang meleleh, mungkin disebabkan karena panas. Tersebar juga rekaman video di mana kegaduhan terlihat di dalam pesawat Boeing 737 JT693. Saat itu para penumpang berdiri dan terlihat panik. Setelah dimintai keterangan oleh Aviation Security atau AFSEC, pemilik HP memberikan keterangan bahwa sebelum HP itu meledak, ia menyimpannya di saku celana, tapi tiba-tiba saja terasa sangat panas. Hingga kemudian penumpang tersebut mengeluarkan HP dari dalam saku celananya. Setelah itu HP langsung dilempar oleh penumpang tersebut ke bagian lantai kabin pesawat. Namun ternyata HP tersebut terus mengeluarkan api dan langsung meledak hingga akhirnya membakar karpet pesawat. Diketahui tidak ada korban jiwa atas insiden yang dialami penerbangan JT693. Penanganan terhadap 163 penumpang pesawat Lion Air juga telah ditangani oleh perusahaan maskapai dengan baik. Sebanyak 134 orang dikabarkan diberangkatkan kembali dengan pesawat pengganti, kemudian 10 orang penumpang dialihkan ke penerbangan Lion Air JT697. Nah, lalu bagaimana dengan salah seorang penumpang yang nekat membuka emergency exit window? Nah, dikatakan setelah penumpang itu memberi keterangan, penumpang tersebut diberangkatkan menggunakan pesawat JT693 pada hari yang sama. Kemudian untuk penumpang yang handphonenya meledak di dalam pesawat penerbangan JT693 itu keberangkatannya di reschedule.